satu tembakan ke sasaran. Misalkan CK itu adalah kejadian bahwa sasaran terkena orang K, di mana K-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Jika C1, C2, C3, C4 itu adalah kejadian saling bebas dan peluang C1 sama dengan peluang C2 yaitu 0,7 dan juga peluang C3 itu 0,9 dan peluang C4 itu 0,4. Terus ada 4 ini anaknya soalnya. Nah, yang pertama dulu, jadi tadi di soalnya itu sudah diketahui notasi CK itu adalah kejadian bahwa sasaran terkena orang K. Jadi berarti kalau hanya K-nya 1, berarti C1 itu adalah kejadian bahwa sasaran terkena satu orang berarti toh. Oke, terus C1, C2, C3, C4 itu saling bebas. Terus juga diketahui ini ada peluangnya. Peluang C1 sama dengan peluang C2 itu 0,7, peluang C3 itu 0,9 sama peluang C4 0,4. Nah, yang pertama yang ditanyakan itu semua mencapai sasaran. Nah, karena di sini tadi katanya saling bebas, ingat kembali rumusnya kalau dia saling bebas, kalau misalnya kita semuanya itu yang kita cari atau diiriskan, berarti tinggal dikali saja. Toh, yang kalau kalian ingat peluang A iris B itu berarti peluang A kali peluang B. Nah, sama halnya dengan pertanyaan yang bagian A ini. Jadi kalau kita ditanyakan semua mencapai sasaran, rumusnya itu peluang C1 iris C2, iris C3, iris C4. Nah, karena dia saling bebas, kita pakai sifat yang tadi, sehingga di sini kita ingat yang ini, peluang A iris B itu peluang A ini peluang B. Jadi ini juga sama halnya. Jadi ini peluang C1, ini yang C1, ini peluang C2, ini peluang C3, ini peluang C4. Nah, kita kalikan saja semua, dapatnya 0,189. Nah, terus yang kedua tepat satu mengenai sasaran, karena di sini tadi yang diketahui orang berapa orang. Kalau satu orang berarti peluangnya 0,7. Nah, terus di sini tidak ada yang mengenai yang ketiga lagi, tidak ada yang mengenai sasaran. Kita notasikan mungkin dengan kejadian Y. Nah, karena dia bilang tidak ada toh, berarti komplemen dari semua kejadian. Betul tidak? Dia tidak ada toh. Berarti komplemen tidak kena satu orang, tidak kena dua, tidak kena tiga, tidak kena empat. Makanya di sini persamaan yang kita buat itu adalah peluang C1 komplemen, ini ada komplemennya, peluang C2 komplemen, peluang C3 komplemen, juga peluang C4 komplemen, karena dia bilang tidak ada yang mengenai sasaran. Toh? Nah, berarti peluang C1 komplemen berarti 1 dikurang peluang C1. Peluang C1 adalah 0,7, makanya di sini kita tulis 1 kurang 0,7. Begitu juga C2, begitu juga C3, dan juga C4. Ingat, karena dia kejadian saling bebas, makanya kita bisa pakai sifat yang ini. Oke? Makanya bentuknya seperti ini. Nah, nanti dapatnya 0,02. Nah, yang ketiga, paling sedikit satu mengenai sasaran. Nah, karena di sini tadi yang bagian C itu tidak ada yang kena, toh? Tidak ada kena sasarannya. Sedangkan yang bagian keempat itu paling sedikit satu, berarti bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4. Oh, berarti komplemen dari kejadian yang ketiga tadi. Komplemen dari kejadian Y tadi, yang tidak ada yang mengenai sasaran. Oh, kadang paling sedikit satu, berarti bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa juga 1. Berarti komplemen yang bagian C itu, makanya persamaan yang kita tulis itu peluang Z itu adalah 1 kurang PY, di mana Y itu adalah kejadian tidak ada yang mengenai sasaran. Nah, berarti tinggal kita kurangkan 1 kurang 0,02 dapatnya 0,998. Ada yang mau ditanyakan dulu? A, B, C, dan D. Tanya nah yang tidak paham. Selamat sore nah, terlalu kak kalau mengajar. Mungkin kalau secara langsung lebih bagus kalau aku mengajar. Oke, Mikran langsung saja. Itu kak, yang bagian B
Kenapa langsung jawabannya itu peluang dari C1, Kak? Karena kan tadi K-nya itu menunjukkan berapa orangnya. Nah, terus yang bagian B itu tanyakan tepat satu toh. Nah, itu kan CK itu menandai sasarannya. Kalau K-nya satu berarti satu orang, kalau dua berarti dua orang. Nah, jelas di soalnya seperti itu. Jelas Jimmy kan? Oh iya, makasih banyak, Kak. Jangan terkecoh sama soalnya nah. Sebenarnya ini soal pasti kalau dilihat kayak pusing kayak mau kerja ya, tapi sebenarnya kalau ditanya sifat saling bebas sama dicerna bebas ya soalnya, sebenarnya ada di soalnya begitu. Ada lagi? Aman? Amankah semua? Nanti saya bagikan Jinina anunya, jawabannya. Tanyakan guys. Tempat ada tanya, kenapa bisa komplement itu yang kenapa apa bedanya A sama D? Hah? Nah, terus kalau misalnya kalau kontinu kan gini ya, yang interval. Jadi misalnya X-nya Nah, kalau bentuknya seperti ini dia itu discrete, kalau bentuknya ini kontinu. Bedanya itu kalau discrete kan dia cuma angkanya berarti cuma 5 atau ada min 2, 0, 1, 5. Sedangkan kalau kontinu, bilangan di antara min 2 sampai 5 itu ada banyak sekali bilangan real. Hingga tuh jumlah tinggal saja berarti atau C per 5. Nah, terus kalau 0 itu C per 1, kalau X-nya sama dengan 1 itu C per 2, kalau X-nya sama dengan 5 itu C per 26. Nah, ingat di peluang itu nilainya nilai itu P1 antara 0 sampai 1. Nah, berarti kita harus cari nilai C supaya hasilnya ini C per 5, C per 1, C per 2, C per 26 itu hasilnya itu antara 0 sampai 1, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya kan?
Nah, berarti kalau misalnya kita cek, kita mulai dari 0 dulu. Kalau 0 semua dimasukkan, memenuhi toh? 0 per 5 kan 0. 0 per 1 0, 0 per 2 0, 0 per 26 0. Berarti memenuhi 0. Oke. Toh? Nah, terus kita coba lagi 1. Kalau 1 per 5 memenuhi toh? Nilainya antara 0 sampai 1. Kalau 1 per 1 masih memenuhi. Karena nilainya 1 toh masih memenuhi. 1 per juga memenuhi. Sebelum oke. Kalau kita pakai 2. Kalau kita pakai 2, 2 per 5 memenuhi. 2 per 1 memenuhi atau tidak? Tidak kan kalau 2 per 1 karena dia sudah lebih dari 1. Berarti 2 sudah tidak memenuhi. Dan pas yang seterusnya tidak memenuhi. Kalau hanya kita pakai di bawah 0, minus. Nggak mungkin peluang minus toh. Makanya kita tidak pakai. Nah, kenapa nilainya, kenapa di sini saya tulis 0 itu, nilai C-nya itu 0 sampai 1? Ada yang bisa jawab? Kenapa nilainya itu 0 sampai 1, bukan 0 sama 1 saja? Ada yang bisa jawab? Oke, mungkin langsung kujelaskan kenapa nilai C-nya itu 0 sampai 1. Ingat, kalau 0,1 saya kasih masuk di sini, tetap juga memenuhi. 0,2, 0,3, ataupun nilai di antara 0 sampai 1 itu tetap memenuhi. Karena maksimal dari nilai C-nya itu 1 dan minimalnya itu 0. Di bawah 0 sudah tidak memenuhi, di atas 0 juga tidak memenuhi. Makanya nilainya itu yang benar 1. Kalau kalian tulis nilai C-nya itu nilai C itu 0 dan 1 itu kurang tepat. Karena nilai angka-angka bilangan-bilangan yang ada di antara 0 sama 1 itu memenuhi untuk masuk sebagai PX itu fungsi peluang. Gitu. Mas nomor 2 masih gampang. Ada yang mau tanyakan dulu nomor 2? Oke, Gerald. Assalamualaikum Kak, izinkan saya untuk bertanya. Iya. Jadi ini nilai C-nya didapat dari mana Kak? Maksudnya buat tentukan kalau itu yang memenuhi itu adalah 0 dan 1. Oke. Makasih pertanyaannya. Jadi tadi kan sudah diberikan fungsi PX, yaitu C per 1 tambah X kuadrat, di mana nilai X-nya itu min 2,015. Nah, terus yang ditanyakan itu nilai C agar PX-nya itu menjadi fungsi peluang. Keyword-nya di sini, kata kuncinya itu adalah fungsi peluang. Ingat, nilai fungsi peluang itu, ini. Nilai fungsi peluang itu antara 0 sampai 1. Berarti ini kita harus kasih sama dengankan nilainya itu harus antara 0 sampai 1. Bisa 0, 0, bla bla bla, maksimal 1 nilainya kalau kita sama dengankan. Seperti itu. Makanya ini nanti kita sama dengankan. Kalau misalnya kita pakai 0, 0 per 5 kan kita coba paling rendah. Kan tidak mungkin kita ambil nilai minus toh. Karena peluang itu tidak mungkin minus nilainya. Dan kalau misalnya ini kan bentuknya pecahan hasilnya nanti. Dan kalau misalnya pecahan ada minus, pasti otomatis minus skip. Kalau misalnya minus skip, pembilangnya bakal minus berarti hasilnya. Jadi skip nilai minus. Kita mulai dari angka 0. Karena angka 0 juga bisa memenuhi sebagai fungsi peluang. Toh? Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan berarti 0 per 5. 0. Ya kan? Berarti memenuhi 0. Begitu juga semuanya kita coba. Apakah memenuhi? Pas kita substitusi 0, apakah memenuhi nilainya itu berada di antara interval ini? Jadi sebenarnya di sini kita mau coba-coba cari nilai yang memenuhi PX-nya itu 0 sampai 1.
Ingat, 0 sampai 1, bukan 0 dan 1. Nah, ingat, karena fungsi peluang itu bisa jadi 0,1, 0,2, 0,3, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, karena dan mungkin tadi yang dicoba itu cuma 0 sama 1 toh, dan memenuhi. Terus kenapa bisa yang dipakai itu intervalnya 0 sampai 1? Coba kalau kalian cek kembali, misalnya kita pakai 0,1 di sini, tetap juga memenuhi toh. Berarti ini kan 1/10. 1/10 toh, berarti 1/50 memenuhi. Nilainya juga masih ada di antara ini. Intinya selama kalian cek ini nilai yang berada di interval ini bakal memenuhi juga nilai yang ada di sini. Misalnya kalian substitusi nilai C di sini ke dalam persamaan ini, hasilnya itu bakal memenuhi ini. Seperti itu. Apakah menjawab atau masih perlu penjelasan? Menjawab nih, Kak. Oke, Mikran lagi. Aku izin bertanya Kak, yang kan itu di soal ada kalimat cari dan gambarkan pula fungsi distribusinya. Yang mana itu fungsi distribusinya Kak? Kalau kemarin aku tanya dua-dua itu enggak gitunya, dia cuma disuruh cari nilai C-nya. Tapi kalau misalnya kalian mau gambar fungsi distribusinya, coba saya gambar tipis-tipis saja. Nah, ini berarti. Ini X, ini X. Ini PX. Ini dari 0 sampai 1. Nah, terus kasih masuk di sini X-nya itu ada berarti dari min 2 ya. Sini berarti di sebelah kiri. Min 2. Terus 0, 1, 5. Baru setelah kalian cari itu hasilnya, setelah kalian substitusi, hubungkan saja. Misalnya kalau min 2, mana min 2? Min 2, kalau misalnya X-nya min 2, PX-nya itu 0. Berarti di sini. 0, min 2 berarti ya. Terus kalau misalnya X-nya sama dengan 0, 0,1. Dan seterusnya. Coba kalau misalnya kita coba 1, jangan 1 lah. Berarti sini 1/5. 1/5 di mana tuh? Di sini ya. Anggaplah di sini. Berarti min 2 sama 1/5. Anggaplah di sini. Terus ini yang X sama dengan 1. X-nya berarti berapa ini? 1 ya. Jadi nanti bukan saja titik-titiknya. Cara gambar grafik biasa pada umumnya X, sumbu Y-nya itu PX, sumbu X-nya itu nilai X ini. Seperti itu kalau gambar distribusinya. Aman? Mantap. Oke, ada lagi? Aman, Mi? Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ini nomor 3 tadi saya cuma sempat kerja yang A karena yang B-nya itu panjang sekali. Oke, yang A dulu. Nah, di sini sudah diberikan fungsi fx. Ingat, f kecil itu adalah sempat kayaknya kemarin ku ajari. F kecil itu PDF toh? Ingat? Dia itu adalah PDF. Terus kalau F besar, F besar itu apa? Ada yang masih ingat? Apa namanya?
Kan kalau F kecil itu probability density function atau PDF. Kalau F besar, apa namanya? Ada yang ingat? Ada? CDF, Kak. Oke, apa kepanjangan CDF? Ada yang ingat? Fx itu atau CDF itu panjang kumulatif distribusi function. Jadi dia, misalnya kalian gambar diagram seperti itu, misalnya begini toh, ada diagram. Nah ini tuh berarti kumulatif distribution function. Jadi kayak, nah jumlahkan kini yang 1, yang 2, yang 3. Makanya disebut kumulatif. Kumulatif kan penjumlahan toh. Nah terus kalau lihat lagi X itu apa hubungannya dengan F kecil? Berarti dia itu anti turunan atau integralnya PDF. Ini perlu kalian ingat sifat-sifat dasar fx, PDF maupun CDF karena bakal dipakai terus di mata kuliah lain. Oke, kembali ke laptop. Nah, yang ditanyakan itu ekspektasi X sama variansi X. Oke, kembali mengingatkan, perlu diperhatikan sebelum mengerjakan ekspektasi itu, lihat dia tipenya, tipe distribusinya itu discrete atau kontinu. Ini apa? Kontinu atau discrete? Apa ini? Continue. Continue, Kak. Kontinu. Kalau kontinu, kita kerjakan pakai integral atau sigma. Oh ya, mungkin kayaknya pertemuan lalu saya belum sempat jelaskan tentang ekspektasi ya. Sudah, atau belum ya? Saya kurang ingat. Oke, jadi ekspektasi itu, cara pengerjaannya juga itu ada 2. Kalau dia discrete, kita pakai sigma. Nah, saya pakai touchpad gini. Menulis jadi susah sekali. Dilupa di Bandung pengen. Oke, jadi rumusnya itu, kalau dia discrete, sigma, nilai X-nya berapa, sampai apa, X, fx. Jadi yang dipakai itu adalah PDF, kalau kita mau hitung ekspektasi. Nah, untungnya di sini soalnya itu yang diketahui sudah PDF bukan CDF. Kalau misalnya yang diketahui itu F besarnya atau CDF-nya, nah berarti kita harus turunkan dulu. Berarti kan ini kalau fx itu sama dengan integral fx dx, berarti fx itu sama dengan turunan dari CDF. Turunannya tuh. Tapi ini kan biasanya memang kalau cari ekspektasi itu biasanya sudah dalam bentuk PDF, tapi perhatikan kembali kalau misalnya dia F besar, berarti kalian harus turunkan dulu. Baru bikin fungsi PDF, baru cari ekspektasinya. Nah, oke, ini yang discrete. Kalau kontinu itu kita pakai integral. Ini tuh sama semua. Setahu kalian sudah pelajari some special distribution tuh yang bab 3 yang distribusi binomial, terus Bernoulli, Poisson, normal, chi-square, gamma. Itu kalian semua sudah pelajari toh? Dan yang dicari itu semua ekspektasi. Ini tentang PDF CDF, caranya semua itu sama. Kalau bukan pakai integral, pakai sigma. Nah, di sini karena kita lihat dia bentuknya adalah kontinu, berarti kita pakai, jadi itu rumusnya integral x fx. Nah, perhatikan juga kalau tulis integral itu jangan lupa
dia itu diintegralkan terhadap apa. Nah, misalnya ini, karena ini diintegralkan terhadap X, berarti belakangnya harus di X. Oke, selanjutnya. Yang ditanyakan itu adalah ekspektasi X. Nah, karena dia batasnya 0 sampai A, 0 sampai A, makanya di sini integralnya 0 sampai A batasnya. Nah, kembali ke rumus kontinu itu integral X kali fx. X, jadi X ini dapat disesuaikan sama X, apa yang diekspektasikan. Jadi kalau misalnya yang diekspektasikan di sini X kuadrat, berarti di sini X kuadrat juga. Tapi karena ini ekspektasi X, makanya di sini X saja. Nah, terus dikali fx. Nah, substitusi nilai fx-nya itu 2 kali A kurang X per A kuadrat. Kan? Oke. Sampai sini aman, aman semua sampai sini dulu. Kita step by step. Aman di sampai sini. Aman kak. Oke. Nah, selanjutnya karena dia diintegralkan terhadap X, kita integralkan terhadap X. Berarti yang konstanta atau yang tidak mengandung unsur X kita bisa keluarkan. Betul tidak? Nah, ini kan tidak mengandung unsur X toh. Kayak saya keluarkan. Karena dia bentuknya di sini perkalian toh. Kan 2 kali. Terus ini juga bentuknya pembagian. Berarti tidak terikat sama variabel X. Ya kan? Makanya saya kasih keluar. Saya kasih keluar 2A kuadrat. Tadi yang saya integralkan yang mengandung unsur X saja. Toh? Jadi sisa A kurang X kali X. X kali A berarti AX. X kali X itu berarti X kuadrat. Nah, selanjutnya saya pisah. Pokoknya boleh juga kalau langsung diintegralkan dua-duanya. Di sini saya pisah integral AX dx dikurang integral X kuadrat dx. Nah, ingat kembali sifatnya integral X n dx itu sama dengan X n plus 1 per n plus 1. Nah, berarti ini kalau misalnya kita integralkan, berarti ini kan X pangkat 1, berarti AX 1 tambah 1 kan 2 per 1 tambah 1, makanya sini AX kuadrat per 2. Terus ini juga berarti X pangkat 3 per 3. Selanjutnya kita substitusi nilai A sama 0. Ini kan berarti kita substitusi A terus kita substitusi 0. Kalau kita substitusi 0 kan berarti hasilnya 0, makanya saya langsung saja yang A-nya saja saya substitusi. Sehingga kalau kita substitusi A, berarti kan A kali A kuadrat. Dapatnya A pangkat 3. Sini berarti A pangkat 3, toh. Nah, sini terus sini kita samakan penyebutnya 2 sama 3, toh. Dapatnya 6. Terus kita samakan berarti 6 bagi 2 itu 3. 6 bagi 3 itu 2. Jadi 3A pangkat 3 kurang 2A pangkat 3. Dapatnya berarti ini 2A. Ini 2A kuadrat ini. Saya lupa. Nah, berarti dapatnya A per 3. Sampai sini aman. Kita lihat dari awal ekspektasi X. Aman aja semua guys. Tanya saja kalau ada yang mau ditanyakan. Aman, aman semua. Kalau mau bertanya langsung bicara aja, jangan mengangkat tangan. Kalau yang dari bertanya, aku asumsikan semua paham. Oke? Kalau yang dari bertanya berarti nanti UTS-nya dapat 100 nah. Harus dapat 100. Ada mau bertanya ini, berarti dapat nanti UTS teori probabilitasnya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita cari variansinya.
Nah, ingat rumus variansi. Saya kuharap teman-teman perhatikan baik-baik ini materi teori probabilitas, karena kalau kalian sudah nge-stuck di teori probabilitas, kalian susah sekali lanjut ke matkul lain, serius. Kayak temanku. Tapi ini serius, karena hampir semua mata kuliah di aktuaria itu berhubungan sama teori probabilitas. Jadi kalau kalian tidak paham di teori probabilitas, susah sekali kalau kalian mau belajar dari awal materi yang lain, karena semua dasarnya dari teori probabilitas. Jadi korap teman-teman kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan toh, langsung bertanya saja. Kalau misalnya mau chat Kak boleh. Tapi tidak ada nama aku sih di yang di bantuan akademik itu tidak ada. Karena saya yang koordinasikan semua. Jadi mungkin kalau hanya yang mau cari tahu, mau chat Kak tanya tentang ada yang tidak dimengerti soal Kak. Nah, silakan chat Kak, minta saja nomornya di Akif atau siapa pernah yang chat Kak lagi tuh yang di Palapan, saya lupa. Ya ada jikanya beberapa yang Palapan yang save nomorku. Chat Mas saja. Terbuka aja. Aman-aman, saya tidak makan orang nih. Oke, selanjutnya kita mau cari variansi X toh. Nah, kalau kita mau cari variansi X, kita perlu cari ekspektasi X kuadrat. Ingat, ekspektasi X kuadrat itu beda ya, beda sama ekspektasi X yang dikuadratkan. Ini tidak sama dengan ekspektasi X yang dikuadratkan, beda. Kalau ini kan berarti ekspektasi X dikali ekspektasi X toh, kalau yang ini. Misalnya ini di sini. Begini tau, kalau misalnya ekspektasi X yang dikuadratkan. Kalau ekspektasi X kuadrat, ingat tadi sifatnya ekspektasi. Kalau misalnya di sininya X, di sininya X tau, berarti di sini X. Kalau di sininya X kuadrat, di sini diubah jadi X kuadrat. Makanya kalau kita mau cari variansi X, kita perlu cari dulu ekspektasi X kuadrat. Nah, dengan cara yang sama, ini berarti kan di sini diganti saja jadi X kuadrat. Jika saja misalnya di sini 4X kuadrat, di sini juga diganti 4X kuadrat. Jadi yang di sininya itu disesuaikan sama apa yang diekspektasikan. Nah, terus kita kali fx-nya. Fx-nya kan tadi 2 kali A kurang X per A kuadrat dx. Nah, sama dengan cara yang sama tadi, kita keluarkan konstanta yang tidak mengandung unsur X. Ini tidak mengandung unsur X, makanya saya kasih keluar ke depan. Nah, berarti sisa X kuadrat kali A kurang X dx. Kita kali masuk berarti AX kuadrat kurang X pangkat 3 dx. Nah, kita pisah, integralkan dengan cara yang sama kayak tadi. Nanti dapatnya itu A pangkat 4 per 3 dikurang A pangkat 4 per 4. Nah, kita samakan penyebutnya, kita dapat penyebut 12, berarti 12 bagi 3, 4. 12 bagi 4, 3. Jadi 4A pangkat 4 dikurang 3A pangkat 4 per 12. Nah, ini kan berarti dapatnya 2 per A kuadrat dikali A pangkat 4 per 12. Nah, nanti kalau disederhanakan dapatnya A kuadrat per 6. Itu baru ekspektasi X kuadrat. Nah, kembali karena kita mau cari variansi X, rumusnya itu ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X yang dikuadratkan. Tadi ini tidak ada tuh. Nah, karena tadi didapatkan ekspektasi X kuadratnya itu A kuadrat per 6, terus ekspektasi X yang dikuadratkan berarti ekspektasi X kali ekspektasi X, toh? Kan tadi didapat ekspektasi X-nya itu A per 3, toh? A per 3. Nah, berarti di sini A per 3 kuadrat, berarti A kuadrat per 3 kuadrat kan?
Berarti A kuadrat per 6 dikurang A kuadrat per 9. Nah, sama-sama punya kuadrat, saya kasih keluar A kuadratnya toh. Nah, berarti sisa 3 kurang 2 per 18, kita samakan penyebutnya tuh berarti 18 dibagi 6, kan 3, terus 18 bagi 9, 2.